Bung Karno mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia. Hari ini kita tidak ingin mengguncangkan dunia, tapi kita ingin memecahkan rekor dunia. Suatu ketika, John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35 berseru, "Jika kita tak bisa mengakhiri perbedaan, setidaknya bersama kita bisa membuat dunia lebih aman untuk hidup dalam keberagaman dan perbedaan." Apa yang dinyatakan Kennedy juga menjadi spirit para pendiri bangsa kita. Bung Karno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusuma, A.A. Maramis. Ketika merumuskan bentuk dan arah negara Indonesia, mereka pun membawa ideologinya masing-masing. Ketika tak bisa mengakhiri perbedaan, mereka berkompromi mencari jalan tengah. Bung Karno mampu merumuskan embrio titik tengah ini yang diberi nama Pancasila. 5 sila itu terasa menjadi kompromi yang mengakomodasi prinsip penting berbagai paham dan ideologi besar kala itu. Pancasila pun tumbuh bersama dengan tumbuhnya negara Indonesia. Ia menjadi simbol perekat yang menyatukan Aceh hingga Papua yang sangat beragam dari sisi etnik dan agama. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, Pancasila pun menjadi identitas nasional. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Namun hari ini, eksistensi Pancasila sebagai perekat bangsa semakin mendapat ancaman. Evolusi terorisme sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Pertama kali terjadi, terorisme sudah melibatkan anak 9 tahun sebagai pelaku bom bunuh diri. Di sisi lain, dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa juga mengalami tren penurunan. Survei LSI Deni JA yang dilakukan selama 13 tahun menunjukkan itu. Kita pun mendeteksi bahwa paham mainstream yang selama ini menaungi mereka, yang membuat mereka hidup damai, mungkin juga menurun. Nah, karena itu kita pun kerjakan surveinya itu, dan kita dapatkan, ini datanya, bahwa pendukung Pancasila terus menurun dalam 13 tahun terakhir. Tahun 2005 waktu kita tanya, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu mendukung pandangan pro Pancasila, NKRI bersyariah dan sebagainya, yang mengatakan pro Pancasila tahun 2005 dia 85,2%. Terus kita ulangi setiap 5 tahun dan pada 2018 terakhir kemarin dia menurun di angka 75,3%. Jadi mereka yang mendukung Pancasila dalam 13 tahun terakhir menurun 10%.
Jika tren ini dibiarkan berlanjut, bukankah harmoni Indonesia berada dalam ancaman? Apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana cara kita mempertahankan lem perekat perbedaan yang terbukti menjaga Indonesia dari perpecahan ini? Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki potensi positif yang besar pula. Betapapun yang mencintai Indonesia yang damai dalam kebinekaan, lebih besar daripada yang menginginkan Indonesia larut dalam konflik dan perpecahan. Kini saatnya potensi positif Indonesia dibangunkan. Saatnya lem perekat kehidupan berbangsa diperkuat. Saatnya nilai Pancasila disegarkan kembali. Inilah saatnya Pancasila tidak hanya menjadi jargon kosong, Namun, harus menjadi ruh kehidupan anak bangsa. inilah saatnya Pancasila dimarketingkan ulang dengan spirit zaman baru agar menjadi pegangan menuju Indonesia yang lebih berkeadaban. Maka, kami menginisiasi lahirnya komunitas Bela Indonesia. Komunitas ini merujuk pada sebuah gagasan besar. Gagasan itu adalah Indonesia yang beragam dan menjunjung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Tidak ada yang lebih kuat dari gagasan yang waktunya telah datang, kata Victor Hugo. Jika 10 saja pemuda bisa guncangkan dunia, apalagi jika 2100 sebanyak kawan-kawan di sini. Jadi jumlah kita di sini sudah hampir 3 kali lipat lebih dari rekor dunia. Komunitas Bela Indonesia memulainya dengan memecahkan rekor dunia World Guinness Book of Record. Kami membuat pelatihan politik dengan peserta terbanyak. Kita memerlukan momentum yang kuat untuk gerakan ini. Lebih dari 2.000 siswa SMA mengikuti pendidikan Pancasila untuk pemilih pemula di Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Kamis 16 Agustus 2018. Rekor dunia pendidikan politik sebelumnya dipegang oleh sebuah sekolah di Amerika Serikat, Gracefield High School, dengan peserta 714 orang di tahun 2015. Sedangkan pelatihan Pancasila untuk pemilih pemula ini berjumlah lebih dari 2.000 siswa. Dari gerakan di ruangan ini kita akan keliling seluruh Indonesia. Kita akan lahirkan 1000 juru bicara Pancasila di 25 provinsi. Mereka inilah yang nanti menghidupkan kembali Pancasila. Momentum ini mengawali gerakan berikutnya, mencetak 1000 juru bicara Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Juru bicara Pancasila inilah yang akan menjadi garda terdepan memarketingkan ulang Pancasila sebagai perekat bangsa. Selama 1 tahun, kami membuat pelatihan di 25 provinsi yang mencakup peserta dari 34 provinsi. Buku panduan pun disusun agar arah gerakan menjadi lebih terstruktur dan efektif. Buku ini berisi panduan hidup di negara yang beragam, demokratis, dan menghargai hak asasi manusia. Selain menggali nilai-nilai Pancasila dari bawah, mereka juga dilatih skill khusus Untuk mendakwahkan Pancasila lebih lanjut, menulis berdebat dan bersosial media menjadi alat dakwah yang wajib dimiliki agar dakwah Pancasila menyasar publik secara masif dan tepat sasaran. Dan inilah mereka,
1000 juru bicara Pancasila Mereka telah mendeklarasikan diri memantapkan hati untuk menjaga ideologi bangsa. Saya Indonesia. Saya Pancasila. dan dakwah Pancasila telah mulai di seantero negeri. Anak-anak muda kreatif ini memulai menyusun program dan kampanye dengan cara mereka sendiri. Mereka membanjiri dunia media sosial dengan kampanye alternatif, membangun penghargaan terhadap keberagaman dan kemanusiaan. Mereka membuat program-program di akar rumput untuk menjaga tradisi damai dalam harmoni. Mereka mengorganisasi berbagai kegiatan untuk merawat toleransi dan persatuan. Kami yakin Mereka tidak sendirian. Anda juga bisa mengambil bagian. Kami yakin Anda juga menginginkan Indonesia yang damai dalam kemajemukan. Indonesia yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Mari merajut keindahan dalam kebinekaan. Bersama kami, Komunitas Bela Indonesia.